Andai ku tahu kapan tiba ajalku, izinkan aku mengucap kata taubat padamu. Andai ku tahu kapan tiba masaku, izinkan aku ucap kata taubat padamu. Aku takut akan semua dosa-dosaku. Aku takut dosa yang terus membawa. Namun aku juga tak pantas di surga. Kapan tiba ajalku, izinkan aku mengucap kata taubat padamu. Aku takut akan semua dosa-dosaku. Aku takut dosa yang terus membayari. Ampuni aku dari segala dosa-dosaku. Ampuni aku, nangisku bertobat padamu. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan senantiasa memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran
oleh Saudari Muhammad Zaki dari Prodi PGSD Penjas dan Sari Tilawah Saudari Irani Krisnanda dari Prodi PKU. Membacakan surat Ali Imran ayat 133 sampai dengan 135. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون صدق الله
sambutan Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Wawan Sundawan Suherman MID, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billahil azim. Yaqul qawli wahlul 'uqdatam min lisani. Sesepuh FIK yang UNY yang kami hormati, Prof. Arma, Prof. Jumhan, Bapak Eminus SB, Pak Suseno, Pak Agus Manaji, Pak Sutomo, Dr. Nunung, ibu-ibu yang lain, karena saya hafal betul Pak Nunung karena masih aktif dan Pak Agus masih aktif mengalahkan saya tenis di sini. Bapak Rektor, Bapak Wakil Rektor, Rektor 2 dan 3, Wakil Rektor 1 dan Wakil Rektor 4 Jakarta, Bapak-Bapak Dekan dan Ibu yang juga yang mewakili, Kepala Biro, Lembaga, Badan, Pak Direktur, para guru besar yang kami hormati, institusi mitra yang hadir dari Bank BNI dan Bank BPD serta institusi yang lain, Bapak Ibu Purna Tugas, Purna Karyawan yang hadir pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu dosen dan karyawan FIK UNY yang kami muliakan, para mahasiswa, aktivis BEM, para undangan seluruhnya yang kami hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan, rahmat, hidayah dan inayah kepada kita semua sehingga kita bisa berkesempatan untuk bersilaturahim di kampus FIK UNY, terutama di lapangan tenis indoor untuk melaksanakan sawalan dan pamitan haji. Selamat datang kami ucapkan kepada Ibu Bapak seluruhnya dan terima kasih telah menghadiri undangan yang kami sampaikan. Terima kasih pula kami sampaikan pada institusi mitra yang sudah membantu segala persiapan pelaksanaan dan juga mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Atas nama pribadi, keluarga dan pimpinan, masih dalam suasana bulan Syawal, kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faidin. Semoga amal ibadah Syam Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita kembali ke fitri, ke suci, sehingga dengan itu kita perlu memohon maaf sebesar-besarnya atas segala kesalahan yang selama ini kita atau kami tanpa sengaja laksanakan, walaupun berulang kali dikatakan bahwa permintaan maaf itu tidak harus menunggu pada saat Idul Fitri, kapanpun kita perlu meminta maaf. Tetapi karena ini untuk meneguhkan dan memperkuat perjuangan kita selama bulan Syam Ramadan itu untuk mencapai derajat fitri itu, maka salah satu upaya kita adalah dengan mensucikan hati, dengan meminta maaf sebesar-besarnya. Bapak Ibu, topik kita hari ini adalah mensucikan hati, meningkatkan amal untuk menggapai insan mulia, karena kita percaya bahwa bulan Syam Ramadan seperti dalam ilmu pelatihan itu sebagai training camp bagi kita untuk membentuk dan melatih seluruh komponen kita, baik fisik,
mental maupun rohani, sehingga diharapkan dengan itu terutama hati kita menjadi lebih suci. Seperti juga dalam ilmu pelatihan ada periodisasi. Dari puasa pun demikian, ada 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan 10 hari terakhir. Nah, kita berharap bahwa dengan pelaksanaan siam Ramadan ini seluruh komponen kita mendapatkan latihan yang memadai, dan kemudian kita akhirnya akan mencapai fitrah kembali. Namun demikian, mengambil filosofi lomba maraton, ternyata yang masuk finish itu tidak juara semua, karena yang juara itu yang memperoleh maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di maraton, walaupun semua masuk finish, tetapi yang juara ya yang nomor 1. Nah, demikian juga dengan siam Ramadan kita. Nah, mudah-mudahan dengan kita memperoleh maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, hati kita menjadi suci, kemudian amal ibadah, amal soleh kita bisa meningkat, dan insya Allah harapan kita kedudukan jurusan mulia bisa kita capai, tidak hanya kita capai tetapi betul-betul kita capai. Dan alhamdulillah ini Mukarram sudah rawuh oleh Bapak Agus Taufikur Rahman, sudah rawuh. Monggo Bapak Agus, silakan. Jadi itu inti yang akan kita bincangkan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi kami mohon nanti Bapak Rektor menyampaikan sambutan sebelum Pak Agus menyampaikan tausiah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. U'iddat lil muttaqina alladziina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaadhimina al-ghayz wal 'aafina 'anil naas wallahu yuhibbul muhsinin. Amma ba'd. Al-Mukarram Bapak Dr. Kiai Haji Agus Taufikur Rahman, para sepuh Prof. Arma, Pak Yunus, Agus, Pak Sus, Pak Dr. Cali, tadi belum ke absen, Prof. Jumhan Beda, Dr. Nur dan Pak Tomo, hafal semua, dan juga para profesor, ada Prof. Heri, Prof. Hari Abdullah, Prof. Tomalius, Prof. Joko Bagit, dan para pimpinan fakultas, dekan, wakil dekan, dan juga dekan teknik atau yang mewakili Bapak Widi 3. Oh ya, Prof. Suharjono, suruh duduk di sebelahnya tapi disebut belakangan. Pak WR 2 dan para sesepuh, baik dosen, karyawan maupun adik mahasiswa yang sangat saya cintai dan banggakan. Wabil khusus ibu-ibu yang berjilbab hijau, ya,
di mana-mana bertemu karena udah laris ini. Kalau kemarin kuning, sekarang hijau. Supaya diketahui bahwa kuning itu orang FIK. Tapi sekarang tidak usah kuning pun juga disebut orang FIK. Menghargai yang lainnya, atau mungkin menghargai rektornya dari FIK, KL. Dan juga para tamu undangan, mohon maaf ada Pak Mongko dan yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Dan hadirin yang berbahagia, alhamdulillah bersyukur kita panjatkan kepada Allah SWT karena pada hari ini, pada kesempatan yang baik ini, alhamdulillah kita sungguh mendapat taufik hidayah dan inayahnya, dan terlebih waktu untuk kita bisa memenuhi undangan Pak Dekan untuk silaturahim yang kita adakan tiap tahun untuk seluruh keluarga besar FIK Universitas Negeri Yogyakarta. Mudah-mudahan apa yang derajat kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salam dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan bimbingan kepada kita dan berbagai contohnya yang diteladan kepada kita semua, baik dalam beriman maupun berislam, dengan juga berihsan. Mudah-mudahan pada saatnya nanti kita mendapat syafaat di sisinya. Amin. Selanjutnya saya terima kasih kepada Pak Dekan dan seluruh keluarga besar FIK untuk mengundang pimpinan universitas yang hadir pada saat ini, Pak WR1, WR2, dan terlebih saya, karena kesempatan ini bagi saya adalah kesempatan yang paling penting untuk bisa bersama-sama dengan Bapak sekalian. Saya yakin tahun depan tidak akan diundang lagi oleh Pak Dekan, karena ini adalah bagi saya sekaligus sebagai kesempatan untuk mengungkapkan rasa terima kasih saya kepada seluruh keluarga besar FIK. Terlebih-lebih di sini banyak senior yang juga ikut mengantar FIK ini yang sangat berarti bagi tugas saya, baik dosen maupun karyawan. Demikian para pimpinan yang telah menunjukkan dedikasinya untuk FIK maupun UNY. Tanpa beliau-beliau, saya yakin saya tidak bisa melakukan tugas selancar dan sebaik yang saya tunjukkan selama hampir 10 tahun kalau dihitung dengan WR satunya. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih atas kontribusinya, termasuk dari mahasiswa dan juga ibu atau bapak yang mendampingi, bapak atau ibu yang tugas di UNY ini atau khususnya di FIK. Mudah-mudahan semua yang telah diberikan, dikontribusikan untuk FIK, kejayaan IKA dan UNY mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan yang sebanyak-banyaknya. Amin. Dan pada saatnya nanti Bapak Ibu akan menuai hasil dan mudah-mudahan bisa memperlancar untuk memasuki tempat yang dijanjikan yang terbaik, yaitu Jannatul Na'im. Amin. Demikian pula saya menyadari sepenuhnya bahwa selama ini saya terus terang saja dengan segala keterbatasan saya dan kemampuan saya untuk melayani Bapak Ibu semuanya, saya mengklaim diri saya sebagai Khatimul Ummah, pelayan Bapak Ibu semua. Saya mencoba untuk menempatkan posisi yang terbaik menurut persepsi saya. Saya ingin tidak memposisikan sebagai penguasa yang siap memerintah pada siapapun, tapi lebih pada melayani pada Bapak Ibu sekalian. Kalau tak perintah itu karena itu tugas pimpinan dari atas untuk pendisiplinan. Itu semata-mata adalah tugas negara. Bagaimana kita
harus memenuhi aturan baik sebagai pegawai maupun sebagai dosen. Itu semata-mata adalah kami harus tunduk pada undang-undang, pada peraturan yang harus saya jalankan untuk kebaikan lembaga sebagai institusi publik. Itulah sebenarnya yang terpaksa kami harus lakukan. Tapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana saya menempatkan diri untuk melayani di Bapak sekalian, sehingga Bapak Ibu sebagai stakeholders bisa mendapatkan kepuasan dari pelayanan para pimpinan. Saya hadir tidak sendiri, saya hadir bersama tim baik tingkat universitas maupun fakultas. Sehingga kehadiran pemimpin di sini kami harapkan ada collective leadership. Pemimpin yang sharing dalam membuat keputusan, baik dalam merencanakan program maupun dalam pelaksanaan atau implementasi. Inilah yang menjadi rambu-rambu saya dalam melaksanakan tugas. Karena itulah kami minta keikhlasan semuanya. Permohonan maaf. Mudah-mudahan Bapak Ibu dengan ikhlas memberikan maaf pada saya atas ketidakmampuan saya dalam melayani Bapak Ibu semua dan adik-adik mahasiswa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua. Demikian sebaliknya, saya barangkali mungkin Bapak Ibu merasa, saya yakin tidak disadari mungkin karena kekhilafan atau apa. Saya pun juga sebaliknya ikhlas memberikan maaf bila ada. Saya yakin tidak ada yang berbuat salah pada saya. Tapi paling tidak sekiranya itu terbetik, saya akhirnya membuat sesuatu dan Bapak Ibu salah pengertian sehingga menimbulkan Bapak Ibu juga tidak matching dengan apa yang saya inginkan. Sekali lagi saya memaafkan apa yang terjadi kekhilafan di antara kita. Kita saling memaafkan. Wa'afina afinnas. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon sedikit waktu. Saya juga masih menyisakan waktu ini juga ingin menghimbau. Apa yang menjadi tema di sini adalah sangat penting. Inna min khiyarikum ahsanul khuluq. Kata Rasulullah, sesungguhnya orang yang baik di antara kamu adalah orang yang baik akhlaknya. Jadi kunci dari kebaikan kita sebagai individu, sebagai insan adalah bagaimana akhlak kita menjadi baik. Karena itulah kita sadar artinya Rasulullah minadulumati ilan nur, dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benerang, dari jahiliyah menuju ke kehidupan yang penuh ilmu dan penuh iman dan penuh pencerahan Islam dan ihsan. Kita alhamdulillah mendapatkan kesempatan hidup ini setelah Rasulullah lahir. Oleh karena itulah sebaik-baik dari kita adalah bagaimana kita mengambil manfaat itu. Karena pentingnya akhlak, maka innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi kalau kita lihat tugas Rasulullah tidak seberat tugas Nabi Ibrahim yang meneguhkan iman. Demikian pula yang lain-lainnya. Semuanya sudah diajarkan oleh Rasul-Rasul sebelumnya. Sementara Rasulullah tinggal mengulang kembali apa yang dibawa oleh Rasul-Rasul sebelumnya untuk menjadi catatan, sehingga kita membaca Al-Quran dengan isinya itu banyak pelajaran yang kita dapatkan dari Rasul-Rasul sebelumnya. Jatuh pada Rasulullah hanya diminta untuk membangun akhlak. Betapa pentingnya akhlak itu. Jadi pada saat ini tema akhlak ini bukan sesuatu mengada-ada, tapi suatu pilihan yang tepat supaya kita menjadi insan yang lebih daripada sekedar manusia yang lainnya, bahkan lebih daripada binatang sekalipun. Karena apa? Karena kita sebagai manusia yang merasa diri kita tinggi, begitu kita itu salah memaknai diri kita dan tugas kita, maka kita bisa asfala safilin. Kita bisa berada pada tempat yang serendah-rendahnya, bahkan lebih rendah daripada binatang.
Inilah kita perlunya silaturahim setiap tahun ini, bukan hanya untuk kangen-kangenan, itu memang salah satunya. Tapi paling tidak forum ini kami sangat berharap pada kita semua manfaatkan untuk bisa kita memberikan rasa hormat, rasa sayang kepada senior-senior yang ada di depan ini. Kita yang muda ini tidak pernah bisa menikmati sebaik ini tanpa perjuangan yang senior. Baik dosen maupun karyawan. Tidak bisa kita mengandalkan pimpinan saja. Tanpa didukung oleh staf, kita tidak akan bisa melaksanakan tugas dengan baik, dan kata juga tidak akan bisa mencapai kenaikan pangkat dan jabatan sebagaimana yang kita peroleh saat ini. Oleh karena itulah kesempatan ini mari kita jaga terus, di samping untuk kangenan yang relatif bisa terbuka untuk semua, kecuali yang izin. Sekali lagi, kecuali yang izin. Bagi kami yang datang di sini adalah sesuatu yang sangat berarti untuk kita apresiasi. Mayyarham yurham. Barang siapa yang mengasihi sayangi, yang hormati akan dihormati. Inilah sikap yang wise. Jangan diminta maafkan kalau kita tidak siap memaafkan. Jangan sampai kita minta dihormati kalau kita tidak menghormati terlebih dahulu. Inilah ajaran-ajaran yang sangat mulia untuk kita teruskan. Termasuk kita terus terang aja, saya appreciate pada FIK. Tidak tahu sejak dari generasi mana. FIK inilah hampir semua mahasiswanya yang kita lihat adanya di lapangan, badannya kekar-kekar, kaku. Tapi kalau begitu menghadap pada dosen, karyawan, pasti cium tangan. Itu sebagai wujud hormat kepada sepuh. Yang saya lihat di FIK. Jadi terima kasih, kita berikan aplaus pada senior-senior yang sampai sekarang masih terkondisikan dengan baik, dan itu mulai mengimbas di fakultas-fakultas yang lain. Tapi yang jelas bagu mahasiswa UNY baik laki-laki maupun perempuan itu selalu hormat pada dosen. Yang saya respect sekali, saya appreciate sekali. Mudah-mudahan hal yang positif ini menjadi ikon, menjadi catatan penting untuk selanjutnya. Mudah-mudahan siapapun yang tugas di FIK puas karena mendapatkan pelayanan dari awal ketika tugas sampai juga menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Terakhir sekali lagi saya mohon maaf, dan juga saya mohon bantuan terus supaya bisa menciptakan kampus ini dengan baik sampai detik-detik peralihan ini. Kami mohon kontribusinya, dan karena UNY ini akan akreditasi institusi, mohon dukungannya supaya kita dapat A. Demikian pula yang PGSD Penjaskes juga mohon dukungannya supaya semua prodi yang ada di FIK ini mendapat A. Tinggal PGSD Penjaskes ya. Ini saya kira ini apa yang harus kita lakukan. Mohon dukungan para profesor dan para doktor untuk mengawal terus S3-nya, dan juga beberapa prodi yang kemarin sudah sempat kita proses. Dan ini penting untuk pengembangan Fakultas Ilmu Keolahragaan ke depan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi apa yang menjadi hajat kita semua, dan kita akan bisa berkiprah dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan ini jalan kita untuk menghadap pada Allah dengan modal yang sebaik-baiknya kapanpun kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikianlah yang saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan atas perhatiannya saya sampaikan banyak terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Last man untuk para hadirin sekalian di sini. Setelah tadi kami berkenalan, jadi itulah profil dari kami masing-masing personil. Ada yang dari angkatan 2013, ada yang dari angkatan 2012, ada yang dari 2015, 2014. Komplit pokoknya.
hidupku, untuk semua surgamu. Terangiku dalam setiap langkah hidupku, tunjukkan aku jalan lurusmu, untuk menggapai surgamu. Terangiku dalam setiap langkah hidupku, karena ku tahu hanya Kau Tuhanku. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ku memujamu di setiap waktu, hanyalah padamu tempatku berteduh, memohon ridho dan ampunanmu. Tunjukkan aku jalan lurusmu, untuk menggapai surgamu. Terangiku dalam setiap langkah hidupku, karena ku tahu hanya Kau Tuhanku. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ku memujamu di setiap waktu, hanyalah padamu tempatku berteduh, memohon ridho dan ampunanmu. Karena ku tahu hanya Kau Tuhanku. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ku memujamu di setiap waktu, hanyalah padamu tempatku berteduh, memohon ridho dan ampunanmu, memohon ridho dan ampunanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin hamdan na'im. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin ibu bapak ingkang kawula hormati, langkung-langkung wonten ngarsanipun para bini sepuh sesepuh ingkang dugi bekten, wonten ngarsanipun Bapak Wakil Rektor, Bapak Dekan, alhamdulillah ugi rawuh Bapak Dekan Fakultas Teknik, wonten ngarsanipun Bapak Wakil Dekan, para guru besar, dan seluruh yang hadir, termasuk adik-adik mahasiswa dan ibu-ibu dari Dharma Wanita yang telah membawakan nada dakwah Islami. Derek jam kula niki sampun jam 11:17.
Mangke acara siraman rohani boten angsal dandan. Tandane nek klothek-klotheke pun rampung berarti menika pun siap. Leres nggih Pak Haji Sunat. Jadi mangke tandane saking mriku. Karena nek derek pengamatan kula acara inti silaturahim niku diakhiri dengan klothek-klothek nggih Bu. Ados nek enten acara silaturahim mboten enten penutupan niku sok diwastani malaikatan. Ados niki mangke mboten asal dandan. Lajeng nyuwun sewu, mohon maaf tadi saya ditelepon terutama sama senior kami Dokter Priyo sama Dokter Muno. Dilalah kula niku nggih ngentoni sing jemput kok mboten dugi-dugi. Ini biasanya 10 menit sebelum janjian sudah datang kok. Niki dereng niki. Insyaallah menurut janji nanti jam 10. Jam 10 saya dijadwal untuk menyampaikan materi ini dan ini sudah terlambat 17 menit. Tapi kesepakatan ngisi pengajian itu mulainya boleh terlambat tapi selesainya harus tepat. Itu yang utama. Kalau teng FIK itu apalagi gedung ini seperti ke rumah sendiri karena saya bisa 3 hari Pak di sini tiap pekannya. Jadi warung yang paling sering untuk makan siang itu nggih kantin FIK ini. Di Fakultas Kedokteran saya hanya Senin Selasa, tapi kalau di sini bisa 3 hari. Wipun gak mulai latihan yang dereng nate menang kali Pak Haji Suhadi niku Pak. Atas kula teng mriki ketemu kali senior-senior kula. Dalam catatan kula sing jarang menang kali kula niku Pak Danandono. Tapi begitu selesai Ramadan beliau itu menang dengan saya sehingga sama coach hari niku berarti posone makbul kowe. Insyaallah gendang rabi. Nah niki nek pun makbul ngeten niki ngaten niku. Nah Ibu Bapak ingkang kula hormati, silaturahim itu menurut sabda Rasul dia akan melapangkan rezeki dan sekaligus akan memanjangkan umur. Man ahabba alayya ayyubsatalahu fi rizqihi wa yumsa'alahu fi umrihi falyasil rahimah. Rasul pesannya begitu. Orang yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, hendaklah dia silaturahim. Kalau kacamata dipanjangkan umur, orang sering bertanya, tetapi kalau dilapangkan rezekinya dengan silaturahim, para ahli ekonomi memahami kalau relasinya baik itu rezeki juga lebih lancar. Mas Denny yang dari BRI ini mesti sangat paham. Kalau relasinya bagus, mesti rezeki itu jadi baik. Tapi bagaimana dengan umur? Apa betul orang yang silaturahim itu panjang umur? Ibu Bapak, sebuah data dari sebuah penelitian di sebuah perguruan tinggi, orang-orang yang silaturahimnya bagus, relasi sosialnya bagus, itu ternyata 50%-nya memiliki angka harapan hidup lebih baik. Jadi sekarang banyak kasus orang yang tadinya sehat, begitu pensiun, terus loneliness, kebetulan anak-anaknya tidak ada di banyak tempat, terus dia tidak punya kegiatan tambahan, kondisi fisiknya itu cepat sekali turun. Saya punya dosen, suami istri profesor, ketika dikabarkan bapak, orang-orang dekatnya menyampaikan, bapak ini kesendirian. Jadi karena relasinya sedikit, maka sekarang program bagi pemerintah itu mengadakan posyandu lansia. Jadi bagaimana para senior itu tetap punya komunitas. Jadi kalau dokter Cali itu walaupun tidak main, datang ke tenisnya ini sama beliau karena beliau, dan itu bagian dari membangun silaturahim. Maka barangkali Bapak Ibu pernah mendengar kisah seorang anak yang menemani bapaknya antri di bank.
terus dia lama di situ, yang nggak sabar itu anaknya. Maka pulang-pulang intinya anak itu, bapak besok handphone kalau ganti ya, tak ganti smartphone. Nanti bapak akan saya hidupkan e-banking biar nggak antri lama di bank seperti itu. Bapak nanti kalau sudah punya smartphone ini, bahkan bapak bisa membeli sayur melalui. Sekarang kalau mau beli sate kan tinggal pesen. Yang masuk Jogja itu GoFood, karena megah antrinya terus pesen. Tapi apa jawab bapak yang tahu teori silaturahim tadi? Nah, kamu tahu nggak? Bapak pas di bank tadi, bapak itu ngobrol sama 3 teman lama bapak. Jadi jangan dikira bapak itu tersiksa di bank tadi. Bapak senang karena bapak ketemu teman-teman lama yang juga antri di bank itu. Malah kamu minta bapak beli sayur saja lewat handphone. Ketahuilah ya nak, ketika ibumu kepleset, yang ngantarkan ke rumah sakit itu tukang sayur langganan kita. Jadi silaturahim itu data sebuah kampus menunjukkan angka harapan hidupnya menjadi baik. Penjelasan lain tentang orang silaturahim itu akan memanjangkan umur, ibu bapak. Orang itu kalau relasi sosialnya bagus, silaturahimnya baik, ketika sakit itu orang banyak yang berkunjung mendoakan. Dan khasnya kalau di kita, orang berkunjung itu tidak dengan tangan kosong. Sebab kalau orang berkunjung hanya nasihat, Pak D sing sabar nggih. Biasanya Pak D yang jawab, nek sabar aku insyaallah turah lene sing go bayar iki lho. Dan ketika orang datang sudah mendoakan, habis itu masih menyumbang untuk biaya pengobatan. Bapak Ibu saat ini sudah di cover BPJS. Tapi teman kami yang bagian onkologi Rumah Sakit Sarjito, ada kasus-kasus keganasan yang platform dari BPJS itu hanya 11 juta. Tetapi ada angka harapan bagus dengan pengobatan yang biayanya sampai 70 juta. Yang kalau orang itu silaturahimnya banyak, tercukupi itu selisih 60 juta atau 59 juta itu untuk membiayai itu karena punya silaturahim banyak. Di samping ketika orang itu berkunjung, ini jurnalnya jujur settingnya malah di Amerika. Ketika orang itu berkunjung dan mendoakan, ternyata ada sebuah rumah sakit melakukan kajian, sekelompok pasien diobati dengan protap standar rumah sakit. Kelompok yang satunya dengan protap standar rumah sakit plus intervensi doa. Yang sini tadi tidak dengan intervensi doa. Ternyata mereka yang dengan intervensi doa itu hasil pengobatannya lebih bagus dibandingkan yang tidak dengan intervensi doa. Mungkin dulu Bapak Ibu sering, mosok bisa seperti itu. Di antara yang bisa menjelaskan adalah hasil penelitiannya dokter dari Jepang itu, ketika air dikata-katai dengan kata yang baik, strukturnya berubah yang lebih bermanfaat untuk tubuh. Maka doa ini menjadi penting. Dan itu kalau orang silaturahimnya banyak, yang mendoakan banyak, bahkan sekarang yang mendoakan bukan hanya yang hadir, karena di masyarakat ini anggota jamaah wasapiah itu banyak. Begitu ada yang sakit, mohon doa agar saudara kita sakit. Dan sekarang kalau butuh golongan darah tertentu, desainnya lewat WhatsApp. Tapi yang menarik, pengalaman pasien Rumah Sakit Sarjito, karena yang berkunjung banyak Pak, pulang dari rumah sakit itu bukan hanya biaya pengobatan tertutupi, tapi menurut anaknya malah turah. Nek ngono sesuk pondokne ya. Iki sekali mondok turah 7 yuta. Dan itu karena ada relasi yang banyak. Belum kalau umur itu dimaknai sebagai umur istilahi. Orang karena jasanya banyak, silaturahimnya banyak, sudah mati pun namanya masih disebut-sebut.
Ini zaman bapak biyen cek sugeng kok ngene iki mesti ndak rampung. Dalam rangka membangun kenangan itu, memang di dalam doa Nabi Ibrahim juga ada kalimat waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Dan jadikanlah kami buah bibir kebajikan bagi generasi sesudah kami. Sekarang kampus banyak yang memberi penghargaan, gedung-gedung kantor fakultas itu diberi nama dengan nama para perintis yang telah berjasa. Kadang saya berpikir, kalau Jenderal Sudirman itu dipakai untuk jalan, dipakai untuk nama kampus, dipakai untuk nama masjid, sesuk nek aku mati iki jenengku ngopo? Apa ada gang namanya Gang Agus Taufik? Atau jangan-jangan ya hanya ditulis di batu nisan kecil Jenate Agus? Karena kita tidak punya jasa yang baik sebagai wujud dari silaturahim. Nah, silaturahim dalam puncak silaturahim, kalau dalam bahasa Nabi adalah ketika dalam tempat dan keadaan apapun orang itu memberi manfaat, maka itulah orang dalam silaturahim terpuncak. Rasul dalam membahasakannya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia mereka yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Oleh karena itu mari silaturahim ini senantiasa kita jaga. Terlebih Rasul mengingatkan la yadkhulul jannata qati'ur rahim, tidak akan masuk surga orang yang suka memutus tali persaudaraan. Sehingga Bapak Ibu, terlebih bagi kita yang beragama Islam, silaturahim itu bagian dari inti orang itu berislam. Kemana-mana menyebar kasih sayang dalam bentuk silaturahim. Yang kedua, tadi Pak Rektor ngendikake bahwa puasa ini terkait Syawalan ini terkait dengan ritual puasa dan Idul Fitri. Jadi ini Idul Fitri belum lebih dari 15 hari. Tapi suasana orang mencari surga itu sudah mulai bergeser. Maka di dalam kesempatan ini kami ingin mengajak Bapak Ibu mencermati sabda Rasul, ittaqillah kaitu makunta. Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Wa'adbi sayi'atal hasanata tampuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan jika kamu terlanjur berbuat salah, ikutilah dengan kebaikan yang bisa menutupinya, dan bergaullah kamu dengan sesama manusia dengan akhlak yang baik. Kenapa saya memilih hadis ini? Ittaqillah kaitu makunta. Bertakwa itu tidak boleh dibatasi oleh ruang gerak dan waktu. Sebab sangat jauh, Pak. Ketika Ramadan, orang mengejar takwa itu luar biasa. Tapi begitu Ramadan ditinggalkan, seolah-olah semuanya itu tidak ada lagi. Suasana fenomena keberagamaan gaya seleb ini menjadi keprihatinan kita semua. Coba Pak, gaya selebritis kita yang sering muncul di TV itu, kalau Ramadan tiba, para selebritis itu tampilannya berubah mendadak Muslim. MC dangdut aja ngaku baju koko, ikut kerudungan, tapi habis itu hilang. Jadi kalau Ramadan seperti itu, akhir Ramadan tidak ada lagi. Saya sering kasih contoh, para musisi kita itu bahkan kalau masuk Ramadan, albumnya pun dibikin album rohani. Tapi di luar Ramadan, albumnya nggak menyentuh kebaikan. Mungkin Bapak Ibu masih ingat, ibu-ibu mungkin yang ingat, grup musik Ungu itu vokalisnya siapa, Bu? Nah, kalau Bapak, kalau ibu-ibu itu apal pasarmu. Kalau bapak-bapak mesti ingat, siapa Pak mantan istri Saiful Jamil? Oh, ingat Pak. Ya, Masa Ungu sekarang sudah tidak mengeluarkan album lagi. Sudah jadi wakil wali kota. Tapi mari kita simak gaya beliau menampilkan lagu. Menarik, bagus ini untuk jadi pelajaran. Dan saya senang dengan lagunya Masa Ungu itu. Ketika masuk Ramadan bikin album rohani, andai ku tahu
Kapan tiba ajalku, ku akan memohon. Isinya mengajak kepada kebajikan. Aku takut akan semua dosa-dosaku. Bahkan di TV, lagu ini tidak hanya dipakai oleh mimbar agama Islam. Saya menyimak tuh, karena termasuk orang yang senang menyimak berbagai mimbar agama ini. Kenapa? Karena isinya itu mengajak kepada kebaikan. Album yang lain yang Rindu Surga, yang Allahu Akbar, itu albumnya Mas Raul ketika Ramadan, semua mengajak kebajikan. Bandingkan lagu yang hit yang di luar Ramadan. Yang saya Bapak Ibu mungkin apa lagi? Maafkan aku menduakan cinta. Selingkuh dong Mas. Jadi yang tadi minta tobat, tapi yang di sini temanya itu masuk Ramadan lagi. Masuk Ramadan yang kedua, bikin album lagu yang syairnya luar biasa, bahkan judulnya dipakai sama dengan judul sinetronnya Deddy Misbar, Para Pencari Tuhan. Masuk Ramadan bikin lagi album rohani lagi, judulnya Para Pencari Tuhan. Izinkan ku ucap kata tobat sebelum kau memanggilku. Oh, ini yang ketiga ya, Para Pencari Tuhan itu menjalani hitam putih hidupku, membuatku mengerti arti hadirmu dalam setiap langkah-langkahku berarti. Kayak ini. Itu kalau dinikmati syairnya, hidup ini hitam putih, mudah susah, kadang ringan, kadang berat. Tapi di syair itu, kalau yang puasa sudah mendampingi langkah kita, semua itu jadi indah. Itu pas Ramadan. Tapi di luar Ramadan, dulu saya nonton di Bangsal bersama Dr. Priyo, yang muter Dr. Priyo dengan laptopnya Dr. Priyo. Lagunya berikutnya apa Pak? Pasalmu itu bikin lagu mencintaimu lebih dari apapun. Terus meskipun tak seorang pun yang tahu. Ini video klipnya bagus Pak, tapi ujungnya lagu itu Pak yang menyakitkan. Mencintaimu sedalam-dalam hatiku, meskipun kau kekasihku. Oh, selingkuh lagi dong Pak. Ini nggak boleh seperti ini. Ramadan tobat, selesai Ramadan kok kita ingat salah satu ciri orang yang puasanya diterima itu to'atu yazid, to'atnya tambah. Maka harusnya kalau episode Ramadan itu dilewati semakin banyak, itu semakin to'at ya, semakin baik akhlaknya, semakin bagus ibadahnya, barulah itu puasanya benar. Jamaah kita kan tidak begitu. Bapak Ibu saya ingin juga mendapatkan kiriman. Ada orang membandingkan grafik keberadaan orang di masjid, di mal, di stasiun, dan di bandara, di terminal. Rupanya keberadaan orang di masjid itu puncaknya hari pertama, hari ketiga, terus menurun sampai akhir Ramadan. Tapi di mal itu puncaknya sampai 3 hari sebelum Ramadan. Kenapa kok di mal malah semakin puncak di akhir Ramadan? Konon katanya mau bayar zakat mal. Padahal harusnya kan kalau puasanya diterima, gambaran Ramadan itu seperti di Masjidil Haram itu. Kemarin kita bisa menyimak gambaran Ramadan di Masjidil Haram. Kalau kita yang di Jogja tanpa satelit, bisa menyimak melalui ADTV dan Kompas TV. Betapa mendekati akhir Ramadan, Masjidil Haram itu semakin penuh. Tapi masjid kita tidak, semakin sedikit. Ada teman dosen yang bercerita, Pak, kalau di masjidnya teman kami, Pak, kalau di tempat kami Ramadan semakin akhir, jamaah kami semakin menguat. Terus terang kula mboten percaya ngendiono yojo kok semakin akhir jamaahnya menguat. Setelah tak rungok-rungok ini ku, maksud kula menguatirkan Pak. Karena habis. Sehingga kalau puasanya tidak menunjukkan peningkatan, kita khawatir terkena dalil Rasul sabdakan,
Kam min shaimin laisa min syamihi ilal ju'i wal antos. Berapa banyak orang yang berpuasa ia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu kecuali hanya lapar dan dahaga. Oleh karena itu penting sekarang harus ada tunjukkan bahwa ini ada peningkatan. Sehingga dengan semangat pesan Rasul tadi, tidak boleh mengejar takwa itu hanya ketika Ramadan saja. Ittaqillah haitsumakum. Nah, di antara ciri orang muttaqin, tadi Pak Rektor sudah sampaikan, salah satunya dia rajin sedekah. Yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh. Saya tidak akan mengupas yang sedekah. Walau sedekah itu sudah terbukti akan membuat rezeki itu ditambah oleh Allah. Ada yang bilang, Pak, bukankah kata Nabi senyummu pada saudaramu itu sedekah? Ya, itu betul. Ketika ada orang miskin tanya sama Rasul, ya Rasul, kalau orang kaya itu kan bisa zakat, bisa sedekah, pahalanya banyak, bagaimana dengan saya ya Rasul? Maka Rasul menghibur orang miskin itu, bagimu senyummu pada saudaramu sudah termasuk sedekah. Jadi kalau kita tersenyum kepada orang lain sedekah, sementara kalau kita sedekah dengan sungguh-sungguh dengan harta yang kita miliki, itu bukan hanya kita tersenyum kepada mereka, tapi kita membuat mereka tersenyum, maka itu pahalanya lebih besar. Ketika kita sedekah kepada fakir miskin, menjadikan fakir miskin itu tersenyum, pahalanya lebih besar daripada sekedar tersenyum kepada fakir miskin. Tapi yang kami kupas sedikit di sini adalah ciri orang muttaqin yang dalam Al-Quran disebutkan wal kadhiminal ghaidh. Orang muttaqin ini pandai menahan amarah, tidak mudah marah. Hati-hati Bapak Ibu, sebuah penelitian di Johns Hopkins University dengan sampel 100 laki-laki, penelitiannya itu mengkaitkan hubungan marah dengan terjadinya serangan jantung. Hasil penelitiannya memiliki tingkat hubungan dengan OR3. Berarti orang yang biasa marah itu punya potensi mengalami serangan jantung 3 kali lebih besar dibandingkan orang yang biasa. Bahkan itu dilacak termasuk mereka-mereka yang tidak punya faktor keturunan punya riwayat sakit jantung. Terus apa yang menyebabkan? Rupanya mereka yang punya kebiasaan marah, setelah diambil sampel darahnya, kadar interleukin 6-nya itu lebih tinggi dibandingkan orang biasa. Yang kalau interleukin 6 tubuh lebih tinggi, itu akan menyebabkan kekakuan pembuluh darah itu lebih cepat terjadi. Saya heran kok di Johns Hopkins niku yang diteliti sampelnya laki-laki. Sebetulnya kalau di Indonesia itu di rumah itu yang biasa marah itu para ibu atau para istri? Sebab katanya perempuan itu punya kemampuan bicara sampai 13 sampai 20 ribu kata sehari. Tapi ini dikaitkan kenapa laki-laki? Dan nyatanya begitu, kalau orang biasa marah interleukin 6-nya itu meningkat. Mungkin tanya dokter Ikhwan yang mengkaji ini exercise. Rupanya kalau secara fisiologis orang itu kalau marah yang naik itu hormon katekolamin. Ketika hormon katekolamin ini naik, dampak minimalnya adalah katekolamin itu naik tukul senengi adrenalin itu lho. Naik tukul nyebutnya adrenalin. Maksudnya adrenalin. Kalau katekolamin itu naik, maka jantung itu terpacu untuk berdenyut lebih cepat dan lebih kuat. Maka kalau orang marah itu mesti berdebat-debat. Wong Jawa yang ngarani walah lesu tenanan dodone nganti mengkap-mengkap. Ketika jantung terpacu lebih kuat, lebih cepat, berarti darah persatuan waktu dipompakan itu lebih banyak. Harusnya kalau darah persatuan waktu dipompakan dari jantung lebih banyak, pembuluh darah agar tidak begitu membahayakan itu melebar dengan baik. Tapi dampak dari katekolamin yang meningkat tadi justru membuat pembuluh darah di ujung itu menyempit. Sehingga orang marah itu Pak, gambaran sederhananya seperti kita masang selang di keran.
terus kerannya kita buka pol, tapi ujung selangnya itu kita pencet, maka tekanan di dalam pembuluh darah itu sangat tinggi. Padahal hipertensi bagi ahli jantung sering disebut sebagai the silent killer. Maka sebaiknya kita berusaha untuk mampu menahan marah dengan baik. Kalau teman-teman yang belajar imunologi, marah 5 menit itu bisa menurunkan kekebalan tubuh 6 jam. Jadi monggo sekarang mau milih yang mana? Ciri orang mutakin itu tidak mudah marah. Konon yang menjadikan banyak orang, bukan banyak tapi beberapa yang terjadi mengalami anfal di lapangan tenis itu karena tenis di atas 65 tahun tetapi semangatnya pengen menang kaya 20 tahun. Sehingga yang terjadi apa? Dia mukulnya pakai emosi, harusnya main itu memberikan endorfin yang tinggi karena senang, tapi karena jengkel yang naik kategori. Jadi tenis bukan untuk golek seneng tapi sampai kemudian emosi, dan itu yang menjadikan tiba-tiba maka emosi negatif, tidak mudah marah tadi, itu bagian dari perilaku orang yang bertakwa. Nengoten mangke anggere garwane ajeng nesu wal kadhiminan. Kalau ditanya, niku marah niku menaikkan tensi. Kalau makanan yang cepat menaikkan tensi, sate kambing atau tempe? Tempe. Sopi mungkin garwane dicausin tempe seminggu terus. Niku tensinya terus naik. Tak kondur kali sabar. Jadi mari wal kadhiminal ghaidh ini tidak mudah marah. Nah sekarang ini di sebagian tempat anak bangsa kita ini mudah sekali marah, Bapak. Pilkada kalah, ngamuk, gedung yang nggak berdosa itu diambil. Dan ini menjadi bagian yang harus kita obati. Karena ini menjadi penyakit sosial yang parah. Jadi ciri orang mutakin salah satunya adalah tidak mudah marah. Ciri yang lain apa Bapak Ibu? Ciri yang lain adalah ketika Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, ya Ubay bin Ka'ab, terangkan kepadaku apa itu takwa. Ubay bin Ka'ab malah ganti bertanya sama Umar bin Khattab, ya Umar, apakah kamu pernah berjalan di tempat yang banyak durinya? Apa yang kamu lakukan kalau berjalan di tempat seperti itu? Jawab Umar bin Khattab, samartu wajh tahajud. Saya akan berhati-hati di dalam melangkah sehingga tidak ada duri yang terinjak, sehingga kaki ini tidak terluka karena duri. Berhati-hati dan bersungguh-sungguh. Maka Ubay bin Ka'ab menjawab, yaitulah takwa Umar. Orang yang di dalam hidupnya penuh kehati-hatian ketika melangkah, sehingga tidak ada larangan Allah yang diterjangnya, tidak ada kemaksiatan yang ia lakukan. Itu takwa. Maka ketika puasa dengan imanan wa ihtisaban sudah menjadikan jalan Allah mengampuni dosa kita, beberapa silaturahim halal bihalal kita hadiri untuk saling bermaafan terhadap kesalahan hak Adam yang kita miliki, sudah bersih dari dosa. Kal yaumi waladatu ummuhu, seperti bersihnya dosa di hari ibu melahirkannya, maka sebaiknya kita berhati-hati tidak mengotori lagi dengan dosa. Kalau ingin berhati-hati, mungkin kita bisa meniru Muhammad Ali. Bapak Ibu yang hidup di tahun 70-an, Pulau Kinten sing ngertos Muhammad Ali. Sebab dulu ketika saya SD, kalau Muhammad Ali tanding sekolah niku dikon bali. Disuruh pulang karena para guru pengen delok tinju leres ke Pak Mansur. Jadi suruh lihat tinju, dan tahunya saya waktu itu Muhammad Ali itu orang Indonesia. Wano orang Indonesia nek Muhammad Ali menang luar biasa seneng. Dan beberapa hari sebelum Ramadan Muhammad Ali dipanggil Allah, tetapi kita lihat yang takziah di sana luar biasa banyak. Lintas agama ikut menghormati pemberangkatan jenazah Muhammad Ali. Wakil saking FKIK sinten Pak Dandon.
Luar biasa, tapi kita bisa menyimak lewat YouTube itu. Kalau kemudian dapat cerita orang menghargai Muhammad Ali, namanya ikut diabadikan di sebuah tempat untuk penghormatan kepada orang-orang hebat, hanya untuk nama Muhammad Ali tidak letakkan di lantai tapi diletakkan di dinding untuk menghormati karena ada kata Muhammad di situ. Tapi yang ingin kami ceritakan adalah bagaimana Muhammad Ali menjaga tetap takwa tadi. Di dalam tulisannya dia berkata, saya tidak merokok, tapi saya selalu membawa korek api di saku saya. Ketika hati ini tergoda untuk berbuat maksiat, kata Ali, saya ambil satu batang, lalu saya nyalakan dan saya panaskan di tangan saya. Kemudian aku berkata di dalam hati, wahai Ali, menahan panasnya korek api saja kamu tidak sanggup, bagaimana dengan dahsyatnya neraka nanti? Dan itu kemudian Ali tidak berpikir kemaksiatan. Cara inilah namanya berhati-hati. Godaan kemaksiatan itu banyak. Semakin tinggi posisi kita, godaannya semakin tinggi. Ada tamu ke rumah menceritakan temannya yang jadi anggota dewan, Pak. Itu ternyata amplop yang berisi itu banyak sekali. Tapi dia cerita amplop itu dibawa pulang terus ngomong sama istrinya. Intinya ngomong itu, Bu, iki ana duit oke, ning aja diusik sebab iki urung jelas. Urung jelas niku empon nek niki mboten kelacak iki berarti ya sah. Dan itu seliweran luar biasa. Semakin tinggi godaannya semakin besar. Tapi karena kita menjaga takwa dimanapun, penting ini nasihat Ibrahim bin Adham. Ketika santrinya tergoda berbuat maksiat, tanya sama gurunya, maka gurunya tadi jawab begini, dengan jawaban banyak, salah satunya, kamu boleh berbuat maksiat anakku, asal selesai berbuat maksiat jangan lagi makan rezeki dari Allah. Santri yang cerdas tadi kembali bertanya, saya mau makan apa Ustaz? Bukankah semua rezeki pemberian Allah? Maka gurunya ngomong, kamu sudah tahu bahwa rezeki itu yang memberi Allah. Kenapa kamu berani melawan, berani bermaksiat kepada pemberi rezeki? Sampai akhirnya ditegaskan, setelah sekian jawaban, kamu boleh berbuat maksiat anakku, asal kamu sudah tahu caranya mengusir malaikat maut ketika menjemputmu. Santrinya tahu bahwa kematian itu rahasia Allah, datangnya tidak terduga, kalau datang nggak bisa ditunda. Idza jaa ajalun fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika ajal sudah tiba tidak bisa diundur, kalau belum waktunya tidak bisa diajukan. Maka santri tadi ngomong, Ustaz, nggak mungkin saya menunda kematian saya. Bukankah kematian itu rahasia Allah, datangnya tidak terduga, kalau datang nggak bisa ditunda. Maka jawab Ustaznya gini, kamu sudah tahu bahwa kematian itu rahasia Allah, datangnya tidak terduga, kalau datang nggak bisa ditunda. Kenapa kamu masih berpikir untuk berbuat maksiat? Tidakkah kau pikirkan ya anakku, bagaimana jika kemaksiatan yang kamu lakukan itu menjadi akhir dari hidupmu? Anak itu dihidupkan terus memikir, dia nggak berani lagi berpikir untuk bermaksiat. Dia nggak yakin kemaksiatan itu masih diberi kesempatan bertobat. Bapak Ibu, 2 bulan sebelum masuk Ramadan, KR lokal, koran lokal menceritakan kematian seorang bapak di sebuah kamar di dekat stasiun. Yang KR itu menceritakan kronologis, bapak ibu mau berzina dengan seorang perempuan di situ dan meninggal di kamar. Bayangkan Pak, bermaksiat mati. Niki wong sak cilokone wong mati gur sepisan bekok kleru. Dan yang malu siapa Pak? Termasuk keluarganya. Keluarganya kaget, orang tua yang dibanggakan ternyata meninggal dalam kemaksiatan. Dan begitu seharusnya menjaga takwa selamanya.
Dan akhirnya nasihat Rasul berikutnya Bapak, wa anti sayatal hasanata tamhu. Maka kalau terlanjur berbuat salah, endingnya diisi kebaikan dan kebaikan. Saya setuju dengan semangat A'agim, dengan istilah jadilah Ramadan itu seperti kepompong Ramadan. A'agim niku Pak termasuk korban media. Dia tidak melakukan kesalahan apalagi melanggar perintah negara, tapi dia habis media seolah-olah amalnya itu semuanya habis. Dan itulah dampak media. Bandingkan dengan artis yang terkena narkoba itu Pak, jelas itu tidak hanya sekali, tapi hampir semua media itu membela artis ini harus direhabilitasi saja. Padahal salah satu terkenalnya di saat seminar tema penyuluhan tentang narkoba. A'agim hanya karena nikah lagi. Yang lain banyak yang nikah lagi Pak, tapi kenapa kok A'agim ini kemudian jadi sorotan kenceng? Ya, majalah Amerika sempat menulis A'agim ini orang suci baru dari Asia Tenggara. Gaungnya besar, banyak yang tidak suka. Ibu-ibu termakan, yang tadinya punya kaset A'agim dibuang, buku A'agim dibuang. Banyak yang marah, kenapa A'agim kok nikah lagi tidak dengan saya. Ulah ujung-ujungnya. Ya kalau saya juga tidak setuju, harusnya bagi A'agim yang sudah jadi ulama besar nggak usah bikin kegaduhan. Tetapi yang tidak melakukan kesalahan, saya bagaimana semangat kepompong Ramadan A'agim. Sebelum memasuki Ramadan mungkin orang itu seperti ulat, gaweane rusak. Nek wong Jawa ngarani ulat iki medeni tur gilani. Medeni sama gilani niku bedane, nek wedi dikacani njuk wani, nek gila mbok ditunggoki tetep kerjaannya merusak. Karena ulat itu selalu memakan tanaman orang lain. Belum pernah ada sejarah ulat nandur sendiri. Merusak sehingga bagi petani itu musuh. Tapi begitu masuk fase puasa, kepompong diistilahkan, dikeluarkan seluruh isinya sampai bersih, sehingga tubuhnya jadi bening, masuk jadi fase kepompong. Habis itu dia muncul jadi kupu-kupu yang perangainya indah, tampil dimanapun tidak merusak. Bahkan kemudian ada lagu saking cintanya sama kupu-kupu. DJ ular medeni berubah jadi kupu-kupu tambah indah. Kalau anak-anak TK itu bikin lagu dari gurunya gimana? Saking senangnya kupu-kupu yang lucu terbang di langit rumah. Nek wong Jawa riyen lho ya apik meneh. Kupu kuita incupe mau ngabure ngimuhake ngalor ngidul ngitan bali mulon. Monggo sare-sare. Sekeco ning dipun. Dadi pripun lulusan Ramadan niku isinya tinggal baik-baik sehingga jadi disenangi oleh siapapun. Maka seperti perjalanan kepompong Ramadan itu. Dan endingnya yang ditulis di sini, Rasul berpesan, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan bergaullah kamu dengan sesama manusia dengan akhlak yang baik. Rasul mengajarkan berakhlak yang baik itu dengan siapapun. Masih ingat Bapak riwayat? Ada Yahudi tua di pinggir kota Madinah. Yahudi Pak, buta lagi, tua, tapi Rasul sering mendatangi tempat itu menyuapi Yahudi tua itu. Karena bagi Rasul berbuat baik kepada orang tua tidak dibatasi oleh keyakinan. Dan disuapi itu Yahudi tua itu. Rasul melakukan itu. Ketika di Mekah, Rasul diusir, diembargo. Tapi begitu Fathul Makkah, tidak ada acara mengumpulkan orang-orang yang dulu menghargai Rasul, tapi justru mereka dimuliakan yang kemudian disambut dengan keislaman. Rasul pernah riwayat, setiap mau ke masjid diludahi dari loteng, sehingga ketika harus membersihkan sorbannya, balik lagi terus sampai
suatu ketika tidak ada paket ludah dari atas loteng. Rasul bertanya, kemana si fulan ini? Si fulan ini sakit. Yang dilakukan Rasul justru tengok fulan yang biasa mengganggu itu. Dan kemudian ada kalimat yang kalau kita terjemahkan, ya Muhammad, engkau orang yang sering aku ganggu, tapi ketika aku sakit seperti ini, engkau yang pertama tengok aku, Muhammad. Maka kemudian maka terimalah Islamku Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka ya Muhammad Rasul. Cuman sayang, sekarang kita orang Islam itu banyak tidak meneladani akhlak mulia tadi. Masih ingat ulama besar Muhammad Abduh, dia datang ke negara dengan penduduk mayoritas Islam, tapi kemudian dia menyimpulkan, saya ketemu orang Islam di negeri ini, tapi saya tidak ketemu Islam di sini. Orang yang ngaku Islam, tapi kenapa tidak bersih? Padahal Islam mengajarkan kebersihan. Dan itu dia sebut, sampai kemudian ada kalimat populer, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih, walakinnal Islam mahjubun bil muslimin. Islam itu sangat luhur, tidak ada yang melebihi keluhurannya, namun sayang kecemerlangan Islam itu tertutupi oleh perilaku orang Islam sendiri. Betapa Pak Yusuf Kala itu prihatin Pak dengan umat Islam di Indonesia. Kalau orang mutakin tadi cirinya kan sedekah, zakat, infak, menolong, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Itu harusnya memberi energi etos kerja untuk mendapatkan rezeki banyak kemudian berbagi. Tetapi kenapa itu tidak menjadi etos kerja umat Islam Indonesia? Yang Pak Yusuf Kala bilang, sedih kalau mengumpulkan 100 pengusaha sukses, kenapa yang Islam tidak lebih dari 10? Tapi kalau mengumpulkan 100 keluarga miskin, kenapa yang Muslim bisa lebih dari 10? Mesti ada cara berislam yang sama. Maka wajar kalau kemudian kita sekarang dipinggirkan. Sejarah ini mencatat umat Islam sebagai pejuang terbesar bersama kelompok komponen bangsa yang lain. Kenapa kita sebut terbesar? 62 anggota BPUPKI, 57-nya Muslim. Itu persentase dari perwakilan sejarah perjuangan bangsa ini. Tapi kenapa kemudian di dalam banyak tatanan sosial kita terpinggirkan? Karena kita tidak memiliki etos Islam tadi. Coba bandingkan dengan saudara kita Muslim di London. Ada yang belum pernah ke London? Ngajong berarti sama dengan saya. Tapi ketika London 2 bulan kurang lebih sebelum Ramadan diumumkan London yang Muslimnya tidak lebih 10%, tapi wali kotanya Muslim. Begitu dicek Pak, nyuwun sewu niki. Begitu kita cek, ada teman sebelum Ramadan ke London, dia cerita, ini bukan di bulan puasa. Sholat asar di masjid kota London itu asar Pak, bukan duhur, nek duhur pas jam 12. Jamaah sholat asar, teman dosen itu cerita, Mas Agus sing jamaah luwih saka 1000. Itu sholat asar. Maka kemudian wajar kalau kurang dari 10% tapi mentes. Lah kita Pak banyak Pak, tapi selesai Ramadan ini sekarang adzan itu sudah tidak dinanti-nanti. Keropos. Di sebuah buku yang judulnya Mukjizat Sholat Subuh Pak. Bapak nanti beli sendiri. Karena dasarnya sholat subuh ini luar biasa. Di situ kan di pengantarnya hebat ya, sekarang saatnya kebangkitan Islam. Terus lo kenapa? Sudah banyak ilmuwan Islam, sudah banyak ekonom Islam, sudah banyak politisi Islam. Tapi yang satu ngomong, lah nggak menakutkan orang Islam itu. Lo kok bisa begitu? Dia bilang, selama masjid-masjid orang Islam itu masih sepi di kala subuh, maka umat Islam itu tidak ada apa-apanya bagi kita. Mana mungkin dia mau berjuang lebih berat, kurban subuhannya. Nah, Ramadan di antara yang harus kita tunjukkan. Mari akhlaknya kita bangun. Dan umat Islam tinggalkan lagi seperti Pak Rektor tadi sampaikan. Aneh Pak, seingat saya 20 tahun yang lalu itu orang wis sepakat perbedaan khilafiyah wis ora dipikirke.
mau kunut tidak kunut semuanya saling menghormati. Karena yang namanya perbedaan itu wajar. Yang namanya Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Tapi antara Imam Malik dan Imam Syafi'i saling menghormati padahal pendapat fikihnya berbeda. Imam Syafi'i sebagian Syafi'iyahnya menggunakan kunut, tapi Imam Malik tidak. Imam Malik punya murid lagi namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Sama Pak, dia berbeda pendapat tentang fikih sehingga ada mazhab Hambali, tapi keduanya saling menghormati. Yang aneh sekarang itu di media sosial seorang orang itu memperuncing perbedaan ini lagi. Maka tidak boleh. Akhlak orang Islam itu menghormati. Al-Quran mengatakan wa'tasimu bihablillah wala tafarraqu. Tidak boleh bercerai. Nah, hati-hati dengan propaganda ini. Kulo seneng perkataan Kwik Tiangi, mantan menteri, yang beliau bukan Islam, tapi beliau mengkritisi ketika banyak orang menyudutkan Islam, termasuk kalimat-kalimat lebih baik pemimpin kafir yang jujur daripada Islam yang korupsi. Seolah-olah korupsi ini mesti. Ada yang tanya, kenapa tidak kalimatnya lebih baik Muslim yang jujur daripada sing ora beriman korupsi. Orang yang khutbah ngomong, orang Islam pilihlah pemimpin yang mukmin. Ada yang bilang, Pak itu salah, Pak itu salah. Tapi Kwik Tiangi sebagai mantan menteri dia menyampaikan, siapa yang sering bilang salah? Negara kita negara Pancasila yang berketuhanan yang Maha Esa. Hormatilah orang Islam yang Tuhannya melarang memilih pimpinan yang berlainan iman dengannya. Itu namanya Pancasila. Itu kalau yang ngomong bukan Kwik Tiangi mungkin geger Pak. Tapi karena yang justru ngomong Kwik Tiangi yang bukan Muslim tapi membela keyakinan orang Islam, itu jadi baik. Maka penting sekarang umat Islam tunjukkan lagi etos yang benar dengan akhlak yang baik, agar kita tidak jadi bulan-bulanan media. Sedih kalau kemarin melihat ada kasus gara-gara kasus Husaini, seolah-olah Islam itu dibilang tidak toleran. Padahal di tempat lain juga tidak boleh hari Minggu buka pasar. Ketika saudara kita di Bali menyalakan ibadah nyepi, maka kita juga menghormati. Karena memang orang tua kita itu sudah biasa mengajarkan saling menghormati. Tapi karena kita nggak kompak bisa jadi bulan-bulanan seperti itu. Oleh karena itu yang terakhir ini adalah mari kita tunjukkan bahwa orang Islam ini akhlaknya baik. Semoga Allah meridhoi. Dan sekali lagi banyak salah, mohon maaf. Tadi saya masuk ke sini kaget kok nete dicekril. Karena katanya selesai sawalan langsung pertandingan hukum sudah ada Pak Eko dari MIPA. Jadi nanti jadi Mas Eko kepegawaian pindah MIPA nggih. Kondur kali sawau matur nuwun awit sedaya perhatianipun. Akhiripun monggo kita akhiri kanthi donga. Semoga Allah menjadikan diri kita di akhir hidup ini semakin barokah, rezekinya dimudahkan, keluarganya dijadikan sakinah, seluruh masalah diberi jalan keluar oleh Allah, dan akhirnya nanti diberi husnul khotimah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'im. Allahumma sholli ala Muhammadin warhamna ma'hu bi rahmatika ya arhamar rahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa na'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika sholihin. Allahumma yassir lana umurana umurad dunya wal akhirah. Allahumma inni a'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana taqabbal minna taqabbal siyamana taqabbal zakatana taqabbal salatana
taqabbal zakatana. Allahumma inni as'aluka ilman nafi' wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma khtim lana bil iman wa khtim lana bil islam wa khtim lana bi husnil khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga menjadi bekal kita untuk menjadi insan yang lebih baik. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, untuk memeriahkan acara pada siang hari ini akan kami persembahkan ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan FIK yang tergabung dalam grup Hadroh Sabita FIK akan menampilkan lagu-lagu pujian bernafaskan Islam. Namun sebelumnya, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Usikum wa nafsi bittaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Sabita FIK UNY hadir kembali di acara Sawalan dan Silaturahim Keluarga Besar Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta. Mudah-mudahan syair-syair dan sholawat yang kami lantunkan selain sebagai wujud ekspresi kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, juga sebagai media penghibur hati bagi kita semua. Amin. Selamat menyaksikan. Sallu ala nabiyina Muhammadin al-Mustafa. Sallu ala nabiyina Muhammadin al-Murtaja. Sallu syair sholawat Nabi, ekspresi mahabbah dan penghibur hati. Assalamualaikum para hadirin Sabita FIK hadir di majlis ini, mempersembahkan syair sholawat Nabi, ekspresi mahabbah dan penghibur hati. Zainab
raya telah tiba, bersyukur padanya nikmat dan karunia, bahagia bahagia hari raya yang telah tiba, bersyukur padanya nikmat dan karunia, nikmat dan karunia. Mari bersalam-salaman, maafkan lahir dan batin. Selamat hari Lebaran, minal aidin wal faizin. Mari bersalam-salaman, maafkan lahir dan batin, maafkan lahir dan
Kami